Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan tentang peluang. Ya, kita akan bahas khusus tentang materi binom Newton ya. Ini biasanya materi pengayaan, tetapi kadang-kadang juga diberikan ya di sekolah. Jadi kita hanya membahas khusus bahwa teori kombinasi itu bisa diterapkan untuk menghitung koefisien pangkat. Ya. Jadi konsep binom Newton dengan kombinasi itu adalah kalau kita punya A plus B pangkat 0, yaitu hasil koefisiennya adalah C dari 0, 0 ya. Lalu kalau A plus B pangkat 1 itu bisa dijabarkan sebagai seperti ini. Jadi segitiga Pascal yang kita sudah punya itu sebenarnya adalah didapat angkanya juga dari kombinasi. Seperti itu. Nah, penjabaran bentuk aljabarnya kita bisa lihat misalkan seperti ini. Jadi kalau contoh ya, misalkan A plus B pangkat 3. Nah, itu kita bisa jabarkan menjadi C30, lalu A-nya pangkat 3, lalu ditambah C31, A-nya pangkat 2, B pangkat 0. B pangkat 1 maksudnya. Lalu C32, A-nya pangkat 1, B pangkat 2, dan C33, B pangkat 3, A-nya nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya hanya mengembangkan dengan konsep kombinasi. Nah, contohnya penjabaran seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau secara rumus sebenarnya ini adalah C dari 5 itu adalah pangkat total. Terus bawahnya adalah kita mulai dari 0. Nah, kemudian kita masukkan aljabar yang depan itu adalah pangkat total. Ya, pangkat 5 ya. Lalu kemudian dikalikan dengan yang belakang itu dipangkatkan yang bawah. Seperti itu ya. Itu nanti kita coba di soal saja. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Tentukan koefisien dari x kuadrat y pangkat 3 pada bentuk 3x min 4y pangkat 5. Nah, ini artinya kita akan mencari yang nantinya akan menghasilkan x kuadrat dan y pangkat 3. Nah, artinya 3x-nya harus dipangkatkan 2, min 4y-nya harus dipangkatkan 3. Nah, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya pasti 5, C yang ini, teman-teman. Jadi, pokoknya ini yang belakang itu akan menjadi kombinasi unsur yang diambil di sini. Diingat-ingat bagiannya seperti itu. Sedangkan yang ini itu adalah selisihnya 5 dikurangi dengan 3 seperti itu. Ya sudah, jadi dari situ kita teman-teman mau hitung gitu ya. Jadi C53 itu adalah 5 faktorial, lalu 3 faktorial, 2 faktorial, lalu 3x dikuadratkan itu jadinya 9x kuadrat, kemudian dikalikan minus 64y pangkat 3. Nah, di sini kita bisa dapatkan 5 dikalikan 4, lalu 3-nya sudah hilang, dibagi 2, terus 9 dikalikan 64 itu kita dapatkan minus berapa ini? 6, 3, 5, 7, 6 ya. X kuadrat Y pangkat 3. Nah, ini kita dapatkan 10, jadi adalah minus 5, 7, 60 X kuadrat Y pangkat 3. Sehingga kita bisa jawab koefisiennya X kuadrat Y pangkat 3 adalah minus 5760. Seperti itu. Ya. Kemudian, carilah suku kelima dari penjabaran X kuadrat min 3Y pangkat 6. Oke. Jadi kalau pangkat 6 itu berarti ada C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66. Nah, kita mau cari suku kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini suku kelima ya. Suku kelima. Ya sudah. Berarti artinya suku kelimanya adalah C64, lalu X kuadratnya dipangkatkan, minus 3Y-nya juga dipangkatkan. Ingat, ini 4, ini akan menjadi pangkatnya belakang. Lalu kemudian yang ini adalah 6 dikurangi 4, ya 2. Ya, jadi ini, ingat-ingat ini yang belakang, yang ini adalah 6 dikurangi 4. Ya, oke, jadi konteksnya seperti itu. Nah, tinggal kita lanjutkan. C64 kita bisa hitung 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Lalu X kuadrat dikuadratkan berarti X pangkat 4. Kemudian ini kita dapatkan 81 Y pangkat 4. Nah, nanti di sini kita dapatkan 6, 5, 4-nya dicoret dibagi 2.
lalu ini 81 X pangkat 4 Y pangkat 4. Jadi di sini sama saja dengan berapa ini teman-teman? 15 ya. 81 dikali 15 berarti 810 ditambah 405. 1215 X pangkat 4 Y pangkat 4. Seperti itu ya. Ini adalah hasil suku ke-5-nya. Gitu ya. Lalu satu contoh lagi persamaannya, misalkan carilah suku tengah pada penjabaran binom berpangkat dari 1 plus X pangkat 8. Ya, jadi kalau mencari suku tengah, itu biasanya adalah pangkatnya itu pasti genap. Ya, sebenarnya bisa aja sih enggak gitu, cuman biasanya pasti genap. Nah, pangkatnya genap, jadi ini kan pangkat 8. Nah, suku tengah, ya suku tengah, itu pasti C pangkat N dan bawahnya setengah N. Nah, itu diingat-ingat. Ya, jadi, dalam hal ini berarti suku tengahnya adalah C84. Ya, artinya dari satunya dan X-nya gitu ya. Nah, X-nya pangkat 4, satunya pangkat 4 juga. Seperti itu ya. Udah, ini kita jawab 8 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, lalu 1 pangkat 4 tetap 1, X pangkat 4 ya. 8, 7, 6, 5, lalu 4-nya dicoret, yang di bawah 4, 3, 2, 1 ya. X pangkat 4. Jadi di sini kita bisa coret ya, 4, 2, 8, lalu di sini 6-nya bisa dicoret dengan ini 2. Jadi kita dapatkan 7 dikalikan 10, 70 X pangkat 4. Ini adalah suku tengah dari penjabaran 1 plus X pangkat 8 ya. Ini penjabaran sederhana untuk binom Newton mengaitkan dengan antara penjabaran pangkat dengan kombinasi. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih jelas untuk teman-teman menjabarkan bentuk A plus B pangkat N ya. Selanjutnya nanti kita akan bicara tentang konsep peluang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.